Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi juga. Perkenalkan saya Irawan. Saya Iqbal Maulana. Saya Zabari Paldi. Saya Riko Armando Nakapano. Jadi pada video kali ini saya kebetulan pada kelompok. Ini kelompok berapa? Ada kelompoknya. Ada kelompoknya. Ini wawancara di pusat namanya Polsek Binasa di daerah Merdeka Utara. Saya sedang bersama dengan Mas Chandra. Saya selaku narasumber. Untuk pertanyaannya nih Mas, pertanyaan pertama tuh, Mas ini pasti kan pernah lakuin negosiasi ya, masuk. Jadi bagaimana sih proses komunikasi Mas sama masuk ini? Komunikasi biasanya sih dari pihak pemasok supplier itu datang ke sini menawarkan produknya kami cek dulu, kalau memang harganya cocok ya kami terima. Tapi biasanya ada beberapa nih dari produk yang sama, misalnya kecap kan, ada beberapa merek, nah kami cek harga dulu. Tentunya kalau kafe atau resto gitu kan butuh harga yang Affordable ya? Iya, kalau mahal kan juga Ada berarti cost juga ya produksi? iya benar, jadi istilahnya kami cari yang cocok. Kalau memang oke ya maka dicek sama bagian marketing, dan kalau oke Ambil. Nah, terus bagaimana sih Pak cara Bapak memilih pemasok bagi usaha ini Pak? Seperti investor atau suppliernya gitu ya? Selain dari bahan-bahannya. pemasok seperti yang pertanyaan pertama tadi, kami lebih menunggu menunggu yang datang, lihat harganya terjangkau atau enggak, kecuali ada beberapa bahan yang penting. Ya, misalnya memang itu bumbu tertentu yang nggak bisa diperoleh, kami cari sendiri, dan itu mungkin kami butuh waktu untuk nyari. Oke, lanjutkan. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi pola komunikasi ini bagaimana yang digunakan kepada pemasok? Misalnya ini bisa via WhatsApp atau email atau telepon atau secara langsung. Biasanya sih tergantung produk. Kalau misalnya kayak sayuran, bahan fresh itu langsung komunikasi langsung. Itu biasanya ke pasar langsung atau gimana. Tapi kalau misalnya kayak susu, kecap atau yang lain, itu biasanya dari supplier yang besar. Jadi dari WA. Pesanan dari WA nanti dikirim. Oke, selanjutnya seberapa sering pihak restoran itu buat berkomunikasi dengan pemasoknya? Kayak misalnya ada sistem atau jadwal komunikasi yang rutin dilakukan dengan pemasok atau enggak? Di resupply lagi. Resupply itu biasanya seminggu sekali. Kayak susu gitu, butuh cepat. Jadi biasanya 3 hari sebelumnya kami udah hubungin lagi. Nanti mungkin nyampainya besok ataupun 2 hari kemudian. Nah, nih kalau menurut Bapak seberapa penting sih komunikasi yang baik dengan pemasok dalam kelancaran usaha ini? Komunikasi yang baik nggak ada ya. Cuman mungkin ketepatan waktu aja gitu. Oh, waktu sama pemasoknya itu. Ketepatan waktu, dan kami nyari yang pemasoknya, suppliernya itu emang istilahnya ya bisa dipercaya. Tepat waktu pengiriman itu penting, karena kan nggak mungkin sampai bahan habis baru datang itu kan nggak mungkin. Jadi nyari yang bisa dipercaya, cuma itu. Tadi berhubung udah disinggung soal pengiriman yang tepat waktu itu penting. Jadi jika ada keterlambatan atau kendala dalam pengiriman bahan, bagaimana cara pihak restoran ini buat menyampaikan hal itu kepada pemasoknya? Bisa komplain langsung, dan kemudian lihat lagi ke depan atau sama lagi atau enggak. Kalau misalnya terulang lagi, kami nyari supaya lagi. Pertanyaan terakhir, apa saran dari Bapak untuk pelaku UMKM lain untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pemasok? Komunikasi ya. Intinya sih
profesional. Iya, profesional tentunya tidak sampai habis bahan aja langsung dipesan sih. Kalau terburu-buru kan kadang ini kurang bagus. biasa iya cek stok. Biasanya sih UMKM kan nunggu bahan habis tuh Iya. baru dipesan. Nah itu nggak Safety boleh. stock gitu ya. Mestinya misalnya bahannya ada menipis sesuai, karena kita juga nggak bisa kejar supaya untuk pengiriman cepat. Oh iya betul. Iya, supaya kan namanya juga ada jadwal tertentu. Di sini ada apa catatan stok itu ya? Tiap hari kami stok, ada catatan stok, jadi makanya tiap bahan yang habis langsung bisa Gimana kemarin? Itu vendornya beda-beda ya? beda. Kalau dari susu beda, dari bahan-bahan lain beda. Bapak ada cadangan gitu nggak? Cadangan pemasok seperti misalnya, oh yang ini telat pemasoknya. Terus kan mereka pasti kan komplain itu butuh beberapa hari ya Pak. Nggak bisa langsung kayak, oh maaf langsung dikirim. Itu Bapak ada cadangannya nggak Pak? Biasanya enggak, belum pernah ngalamin karena ya balik ke stok. Kalau misalnya pembeliannya lancar gitu kan nggak perlu Terus, sampai bahan habis. Kalau dipesan tuh nggak bisa gitu, makanya sebelum benar habis kami udah cek lagi. Ya. Emang agak ribet juga ya? Iya. Stok. Karena kan juga FMB jadi kayak makanan juga ada ya. Jadi memang harus Jadi kalau misalkan stoknya mulai dari stok itu kayak misalkan udah kepake gitu kan saya juga kebuang. Kadang Nah, ada cara penyimpanannya. Setiap bahan kan ada masa kadaluarsanya. Nah, itu juga harus dihitung. perkiraannya udah ada ya. Iya, perkiraannya suhu penyimpanan itu penting. Kalau terlalu panas dia cepat rusak, kalau dingin juga rusak. Makanya kalau bahan makanan mesti dicek suhunya. Lagi saya sering gitu ya. Di buku-buku. Iya. Jadi kalau misalnya ada sisa gimana Pak? Apakah misalnya belum dipakai, tapi expired itu udah lewat? Apakah pemasok ini tuh ngirimkan ulang terus itu diambil atau gimana Pak? Apa yang lama itu Enggak, langsung itu biasa udah terhitung beli putus sih. Oh beli putus? Iya. Karena kan mereka cuma jawab kalau misalnya kadaluarsa atau apa sih, ya tinggal nggak ada tanggung jawabnya lagi. Oh berarti yang nggak ada kontraknya kita jadi beli putus? Iya, beli putus. Iya kayak gitu. Ini singkatnya Mas ya, untuk wawancara hari ini makasih banget. Makasih banyak. Masnya udah meluangkan waktu dan juga sama insight-nya bagus banget nih buat kita juga semua soal stok dan juga persediaan masuk gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.